Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menanggapi terkait pasukan khusus Raja Wali yang dimiliki oleh Badan Intelijen Negara atau BIN. Sufmi menilai masyarakat tidak perlu membesar-besarkan terkait hal tersebut. Pasukan khusus Raja Wali BIN ini menjadi perbincangan setelah ditampilkan dalam kegiatan peningkatan statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara 9 September lalu. Keberadaan pasukan khusus BIN ini belum memiliki payung hukum. Namun menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, pasukan Raja Wali BIN ini tidak akan mengambil alih fungsi TNI Polri. Hanya akan dikeluarkan dalam situasi tertentu saja. Kejaksaan Agung kembali memeriksa tersangka kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung Joko Chandra. Kasus ini juga melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang diduga menerima suap sebesar $500.000 Amerika Serikat atau 7,4 miliar rupiah. Selain Gedung Jampitsus sekitar pukul 12 siang tadi, bekas buronan kasus hak tagih Bank Bali selama 11 tahun ini tidak memberikan keterangan apapun kepada wartawan. Pemeriksaan Joko Chandra merupakan yang keempat kalinya usai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jampitsus 27 Agustus silam. Selain Joko Chandra, penyidik Kejaksaan Agung juga memeriksa tersangka Pinangki Sirna Malasari. Jaksa Pinangki diperiksa untuk kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung yang bertujuan untuk menggagalkan eksekusi 2 tahun penjara Joko Chandra dalam kasus hak tagih Bank Bali. Kita beralih ke informasi jelang Pilkada serentak. Pemirsa, dokumen pencalonan 2 kandidat di Pilkada Medan belum memenuhi syarat. KPU Kota Medan memberikan waktu 3 hari bagi kedua pasangan untuk memperbaiki. Syarat pencalonan 2 bakal pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Medan yaitu Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi belum lengkap. KPU Medan memberikan batas waktu selama 3 hari hingga 16 September kepada kedua pasangan untuk memperbaiki persyaratan yang mereka serahkan ke KPU. Dalam rapat pleno terbuka penyampaian hasil verifikasi dokumen syarat pasangan calon, KPU menjelaskan persyaratan yang belum lengkap diantaranya laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, serta syarat pengunduran diri. Selain belum melengkapi berbagai kekurangan dokumen, 2 bakal pasangan calon juga tidak melampirkan visi misi serta daftar kampanye di tingkat kecamatan. Sehingga pada hari ini status dokumen syarat calonnya kedua pasangan tersebut kita sudah sampaikan belum memenuhi syarat. Dan mereka berkewajiban untuk melakukan perbaikan dokumen sesuai dengan tenggat waktu yang diatur di dalam peraturan KPU tanggal 14 September sampai 16 September 2020. Sementara pihak Bawaslu Kota Medan yang juga hadir dalam rapat pleno meminta KPU Medan bertindak tegas apabila ada bakal pasangan calon yang tidak dapat memenuhi syarat tepat waktu untuk menghindari sengketa pilkada. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komunitas pengusaha angkringan atau wedangan Kota Surakarta mendeklarasikan dukungan bagi bakal calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Surakarta dari jalur independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo. Dukungan diberikan karena pasangan Bajo dianggap mewakili kepentingan rakyat kecil yang menginginkan perubahan. Puluhan pengusaha wedangan Kota Surakarta berkumpul untuk mendeklarasikan dukungan bagi pasangan bakal calon pasangan wali kota dan wakil wali kota Surakarta dari jalur independen Bagio Wahyono.
Sementara itu bakal calon wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka sejak kemarin belusukan menemui warga di Pasar Gede Surakarta, Jawa Tengah. Gibran juga menyerahkan bantuan kursi roda serta tongkat untuk lansia. Warga yang berada di sekitar lokasi menemui Gibran untuk bersuah foto. Tidak hanya itu, putra sulung Presiden Joko Widodo ini juga menyempatkan potong rambut. Masa kampanye Pilkada serentak akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Masa kampanye Pilkada serentak akan dimulai 26 September di tengah pandemi COVID-19. Untuk mencegah penularan secara masif, Menteri Dalam Negeri melarang konvoi maupun konser musik dalam kampanye pilkada. Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Jelang memasuki tahapan kampanye pilkada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang kampanye terbuka yang bisa melibatkan banyak orang di satu lokasi. Tidak diperbolehkan untuk arak-arakan maupun menggelar panggung musik atau dangdutan. Mendagri mengimbau para kandidat untuk memanfaatkan kampanye secara virtual maupun media sosial untuk meraih simpati pemilih. Sebelumnya, puluhan calon kepala daerah petahana sudah mendapat teguran keras dari Mendagri karena melanggar protokol kesehatan saat mendaftar di KPU. Kebanyakan karena menimbulkan kerumunan saat konvoi untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dan berpotensi menyebarkan virus corona. Banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat mendaftar membuat banyak pihak khawatir hal serupa terjadi saat kampanye. Sementara KPU juga telah menetapkan sejumlah metode kampanye untuk pilkada serentak dalam peraturan KPU yang seluruhnya harus mengikuti protokol kesehatan. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, termasuk Kota Makassar yang menggelar pilkada ulang. Masa kampanye pilkada serentak akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini meliputi tatap muka terbatas, debat publik, hingga kampanye di media massa. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye akan dimulai pada 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Pemungutan suara serentak akan digelar 9 Desember 2020. Nantinya dalam gelaran Pilkada Serentak 2020, petugas dan pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak saat antre, dan menggunakan sarung tangan. Bagi pemilih lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas akan didahulukan untuk memilih. Tim Liputan iNews melaporkan.